Halo teman-teman, selamat pagi. Pada video kali ini, 22 Podcast akan membahas tentang Kurozomi Orochi. Apakah Kurozomi Orochi ini sudah mati ataukah masih hidup? Sekaligus menebak pergerakan para ninja Oniwa Bansu dan samurai Mimawari Gumi setelah melihat Kaido mengkhianati Kurozomi Orochi. Langsung aja kita bahas pembahasannya. Sebagai penggemar One Piece, kalian pasti sudah tidak asing dengan Kurozomi Orochi. Dia adalah orang yang menggantikan posisi Kozuki Sukiyaki sebagai penguasa Wano Kuni. Tentu saja itu berkat bantuan dari seorang bajak laut yang sangat kuat bernama Kaido. Jadi, kerjasama antara Kurozomi Orochi dan Kaido sudah terjalin selama 20 tahun. Dan kerjasama itu resmi berakhir pada komik One Piece di chapter 985. Tanpa memiliki rasa ragu sedikit pun, Kaido memenggal kepala Kurozomi Orochi sesaat setelah dia memprotes kebijakan yang akan dilakukan oleh Kaido untuk menjadikan Wano Kuni sebagai pulau Onigashima yang baru, sebagai bagian dari agenda aliansi bajak laut Kaido dan Big Mom untuk membangkitkan senjata kuno lalu pergi mencari harta karun One Piece. Dan semenjak saat itu, kita tidak lagi melihat sosok Kurozomi Orochi. Masih menjadi misteri apakah Kurozomi Orochi masih hidup ataukah sudah mati. Banyak yang berasumsi bahwa Kurozomi Orochi masih hidup. Alasannya adalah karena Kurozomi Orochi memiliki 8 kepala ular seperti yang pernah diperlihatkan pada komik One Piece di chapter 933. Sementara kepala yang dipenggal oleh Kaido baru 1. Jadi masih tersisa 7 kepala lagi. Hal ini memang masuk akal. Dan 22 Podcast juga memiliki beberapa pendapat tentang Orochi, sekaligus pergerakan selanjutnya dari para ninja Oniwa Bansu dan samurai Mimawari Gumi. Tetapi sebelum lanjut, 22 Podcast mau mengingatkan bahwa sambil menikmati pembahasan ini, ada baiknya kalian juga ngemil keripik ubi dari 22 Podcast. Cara mendapatkannya, kalian bisa langsung klik link yang ada di kolom deskripsi. Hal pertama yang 22 Podcast analisa tentang kematian Orochi ini adalah pergerakan dari ketua ninja Oniwa Bansu yaitu Fukurokuju. Sesaat setelah Kurozomi Orochi dipenggal oleh Kaido, para ninja Oniwa Bansu dan samurai Mimawari Gumi menyatakan diri bahwa mereka akan setia mendukung Kaido dan aliansinya. Otomatis mereka masih akan menjadi musuh bagi para samurai yang mendukung klan Kozuki. Lalu pada komik One Piece di chapter 990, kita melihat Fukurokuju melakukan tindakan yang menurut 22 Podcast cukup aneh. Bukannya ikut bertarung bersama para ninja Oniwa Bansu dan samurai Mimawari Gumi lainnya untuk melawan samurai yang masih loyal kepada klan Kozuki, Fukurokuju justru meninggalkan arena pertarungan. Hote yang merupakan pemimpin para samurai Mimawari Gumi pun bertanya-tanya dengan tindakan yang dilakukan Fukurokuju tersebut. Sebenarnya apa yang dilakukan oleh Fukurokuju saat itu? Apakah Fukurokuju diam-diam ingin bergabung dengan para samurai pendukung klan Kozuki lalu melawan aliansi kelompok bajak laut Kaido dan Big Mom? Hal ini dilakukan karena dia menyadari bahwa tuannya, Kurozomi Orochi, sudah tewas di tangan Kaido. Atau mungkin dia menghidupkan kembali Kurozomi Orochi? Oke, kita kembali lagi ke komik One Piece di chapter 985. Tepatnya ketika Fukurokuju yang mewakili ninja Oniwa Bansu dan Hote yang mewakili samurai Mimawari Gumi memutuskan untuk mendukung Kaido. Saat itu kita juga melihat kakek Hyogoro yang sempat emosi melihat keputusan keduanya untuk mendukung Kaido. Boleh jadi keputusan Hote dan Fukurokuju yang mendukung Kaido saat itu adalah keputusan yang mengandung keterpaksaan, bukan kerelaan. Karena mereka menyadari bahwa apabila saat itu mereka menolak untuk bergabung, maka akan dikeroyok dan dibantai oleh para anak buah Kaido yang memang sudah dalam kondisi siap tempur. Intinya adalah saat itu para ninja Oniwa Bansu dan Mimawari Gumi sama sekali tidak memiliki peluang untuk memenangkan pertarungan dengan Kaido. Tetapi bagaimana dengan sekarang? Seperti yang sudah kalian ketahui bersama, bahwa saat ini situasi di Pulau Onigashima berubah ke arah yang tidak terduga sama sekali dan situasinya menjadi bertambah kacau. Pertarungan terjadi di mana-mana. Bisa dibilang saat ini Fukurokuju memiliki peluang yang lebih besar dibandingkan sebelumnya untuk memenangkan pertarungan dengan aliansi Kaido. Tetapi apakah para ninja Oniwa Bansu dan samurai Mimawari Gumi akan melakukannya? Apabila Fukurokuju gagal membangkitkan Orochi, maka kemungkinan besar jawabannya adalah iya.
karena mereka mengetahui akan menjadi seperti apa nasib rakyat Wano Kuni apabila aliansi bajak laut Kaido dan Big Mom berhasil memenangkan pertempuran tersebut. Nah, sekarang kita kembali ngebahas masalah Kurozomi Orochi. Apakah dia masih hidup atau sudah mati? Sebenarnya ini udah pernah Dodo Podcast bahas di Instagram Dodo Podcast. Tapi nggak apa-apa, Dodo Podcast akan bahas lagi. Dan untuk menjawab pertanyaan ini, coba kalian buka dulu komik One Piece-nya di chapter 743. Waktu itu, ada sebuah peristiwa di mana Kiros nebas kepalanya Don Quixote Doflamingo. Di situ kita ngelihat jelas kalau kepala Doflamingo itu terpisah dari badannya. Tapi ketika itu kita nggak ngelihat ada bercak darah. Atau bisa dibilang darah yang keluar dari badan sama kepalanya Dovi itu nggak ada. Ampe itu kepala Doflamingo jatuh nyentuh lantai aja, kita nggak ngelihat ada darah yang keluar dari situ. Dan kita udah tahu kalau tebasan Kiros yang sangat kuat itu nggak ngebuat Doflamingo mati. Jangankan mati, terluka aja nggak. Malahan kepala Dovi yang udah pisah sama badan itu bisa ngomong. Terus di komik One Piece chapter 745 kita ngelihat sosok Doflamingo ada 2. Jadi intinya kekuatan buah iblis Dovi itu bisa memanipulasi badannya. Jadi dia bisa bikin badan palsu gitulah. Buktinya yaitu tadi di komik One Piece chapter 745. Badannya Dovi itu bisa ada 2. Setelah ngebahas Dovi, baru kita ngebahas Orochi di komik One Piece chapter 985. Di situ udah jelas banget. Pas Kaido nebas leher Orochi, antara badan sama kepala itu kelihatan ada darah yang keluar. Beda banget sama waktu Kiros nebas kepala Dovi. Kira-kira itu tandanya apa? Terus di situ kita juga ngelihat Fukurokuju kaget. Dan di chapter selanjutnya kita juga ngelihat kepala Orochi yang masih diem di lantai kayak orang mati gitu. Dan Shinobu juga kan pernah ngomong tuh. Kalau dia bilang tuh percuma ngebunuh Orochi, nggak ada gunanya juga. Dan kalau emang Wano Kuni pengen jadi negara yang damai lagi kayak dulu, ya satu-satunya orang yang harus dibunuh itu ya Kaido, bukan Orochi. Dan itu yang jadi masalahnya. Kaido itu bukan orang yang gampang dikalahin. Ya kalian juga kan udah tahu kalau Kaido itu orangnya kayak gimana kan. Jadi tebasan Kaido waktu itu sih udah jelas banget ngebuat Orochi mati. Biarpun dia punya 8 kepala. Lagian kan waktu itu Orochi kepalanya juga lagi gak berubah jadi 8 kan. Jadi ya 8 kepalanya tuh jadi 1. Terus 1 kepalanya itu dipenggal sama Kaido. Ya udah habis. Itu sih menurut pendapat dari Dodo Podcast. Jadi intinya Orochi udah mati apa belum? Ya jawaban Dodo Podcast sih ya iya udah mati gitu loh. Kalau menurut kalian gimana nih? Apa kalian punya pendapat yang berbeda sama Dodo Podcast soal ini? Kalau iya bolehlah share di pendapat kalian di kolom komentar. Oke, mungkin itu aja yang bisa Dodo Podcast bahas pada video kali ini. Jangan lupa untuk follow akun Instagram Dodo Podcast agar kalian bisa mendapatkan informasi-informasi menarik lainnya dari Dodo Podcast. Dan jangan lupa untuk menikmati pembahasan ini dengan keripik ubi dari Dodo Podcast. Cara mendapatkannya gampang. Langsung aja klik link yang ada di kolom deskripsi. Yap, seperti biasa, apabila ada yang salah atau ada yang mau nambahin, bisa langsung komentar di bawah. Apabila tidak merepotkan, bisa di-subscribe dan share video ini. Semoga bermanfaat. Saya Dodo Podcast mengucapkan terima kasih. Ciao!